Sosok pemuda yang penuh semangat di balik suksesnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, inilah dia, Fajar Randi Yogananda. Diamanati menjadi Ketua KPU Kota Pekalongan pastinya menjadi sebuah kesempatan sekaligus tantangan menarik bagi seorang pemuda kelahiran 1987 ini. Selain menjadi ketua, penerima penghargaan 100 alumni inspiratif Universitas Negeri Semarang ini juga rupanya merupakan founder dari Forum Pelajar Berintegritas yang terdiri dari anak-anak MPK di setiap SMA maupun SMK yang ada di Kota Pekalongan guna untuk menumbuhkan animo dalam pemilihan ketua sejak dari pelajar. Ikuti selengkapnya dalam mengenal sosok Ketua KPU 2023 hanya di Sosok Batik TV. Baik, Mas Fajar, mungkin boleh dijelaskan terkait profil ataupun dari latar belakang Mas Fajar sendiri? Terima kasih, Mbak. Orang tua saya memberi nama saya Fajar Randi Yogananda. Fajar itu artinya pagi, karena kebetulan saya dulu lahir di pagi. Kalau Randi ini akronim dari kedua nama orang tua saya, almarhum Bapak Rahmadi dan Ibu Bindiati. Kalau Yogananda itu sebuah harapannya agar tumbuh menjadi anak yang sehat. Mengenai aktivitas saya, saat ini saya diberikan amanah oleh teman-teman saya menjadi Ketua KPU Kota Pekalongan. Kalau dari informasi yang kami terima tadi berarti lulusan UNES seperti itu ya, Pak? Iya. Ekonomi gitu. Kok bisa tertarik di bidang ini, Pak? Jadi saya menempuh kuliah yang pertama di Universitas Negeri Semarang di tahun 2006, pada saat itu masuk ya. Di tahun 2009 saya pernah menjadi anggota KPU juga, KPU untuk pemilihan presiden mahasiswa saat itu di tahun 2009. Jadi sejak saat itu di tahun 2009 saya mulai menyukai aktivitas berkaitan dengan kepemiluan. Dan setelah itu saya menekuni intens terkait dengan dunia yang berhubungan dengan pemiluan. Di 2010 saya pernah bekerja di lembaga survei yang tentang kepemiluan juga. Jadi ya sembari menyelam minum air lah seperti itu. Oke, kalau asal dari Pak Fajar sendiri kan bukan dari Pekalongan ya, Pak ya, tapi mungkin bisa dijelaskan, Pak, kenapa bisa menjadi ketua di Pekalongan sendiri? Iya, betul. Saya tidak tahu kenapa ya, tapi yang jelas kalau orang tua saya, ayah saya dulu pernah bersekolah dasar di Pekalongan di SD Bendan dan menempuh pendidikan di SMP 1 Kota Pekalongan ya. Hanya 2 tahun karena waktu itu kakek pindah ke daerah kelahiran saya di Cilacap ya. Dan saya 2015 mendapatkan istri orang Pekalongan dan mulai 2015 saya menetap di Pekalongan. Di 2015 sampai dengan puncaknya di 2018 saya terjun ke dunia penyelenggara dengan menjadi anggota PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pekalongan Timur. Tidak hanya itu, waktu itu saya tergelitik ya Mbak ya, karena waktu itu saya melihat bahwa animo untuk menjadi penyelenggara itu kurang begitu giat. Sehingga waktu itu di tahun 2018 saya masih ingat, saya mengumpulkan anak-anak SMA maupun SMK yang saat itu menjadi anggota MPK yang memilih ketua-ketua OSIS. Jadi saya memandang bahwa anak-anak ini bisa nih menjadi bibit. Dan waktu itu kita berkumpul dan bersepakat membentuk forum namanya Forum Pelajar Berintegritas FPB. Dan waktu itu saya mengontak koneksi saya, yaitu Bu Ida Budiati. Ida Budiati itu pernah menjadi anggota KPU RI dan pada waktu itu di 2018 beliau menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Waktu itu beliau datang
dan beliau berkenan untuk meresmikan. Waktu itu tempatnya ada di SMA 1 Kota Pekalongan di tahun 2018, mohon maaf, 2018. Dari situlah setelah saya menjadi PPK, ada kebetulan momen yaitu seleksi KPU untuk periode 2018 sampai 2023. Waktu itu saya mengikuti, ya niatnya lillahi ta'ala saja, jadi tidak ada keinginan yang begitu menggebu-gebu, tidak, tapi hanya sekali lagi karena ada peluang, kenapa tidak saya coba gitu ya. Dan saya percaya dengan istilah bahwa keberuntungan itu adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Saya merasa siap, merasa ada kesempatan. Saat itu usia minimal 30 tahun, dan umur saya sudah 31 tahun. Saya mengikuti seleksi itu dan diterima. Jadi saya menjadi anggota di 2018 sampai dengan 2023 ya. Lalu di 2023 ini ada seleksi kembali, saya mengikuti dan terpilih. Lalu teman-teman menyepakati untuk memilih saya menjadi divisi keuangan umum, logistik dan rumah tangga yang sekaligus menjabat sebagai ketua. Oke, berbicara tadi terkait forum ya Pak ya, itu satu hal yang menarik nih gitu, karena kan bisa dikatakan berarti Pak Fajar ini sebagai founder ya dari forum tersebut. Itu forum yang seperti apa sih Pak? Jadi di forum tersebut kami lebih pada bertukar pikiran yang pertama. Jadi bertukar pikiran antara MPK yang satu dengan MPK yang lain tentang bagaimana proses pemilihan ketua OSIS-nya. Ya. Lalu metode apa yang digunakan? Ada yang menggunakan aplikasi, ya. Ada yang menggunakan masih manual, tapi hampir rata-rata menggunakan aplikasi. Jadi cukup berjalan intens, hampir 2 tahun, cuma memang terhenti karena ada kemarin sempat COVID ya. Jadi kan tidak ada kegiatan apapun itu. Ya, terima kasih Mbak. Saya Zainal Abidin ya, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Pekalongan. Bergabung di KPU Kota Pekalongan pada bulan September tahun 2023. Waktu itu Pak Fajar masih menjabat di Divisi Teknis Penyelenggaraan dan kami sudah bekerja sama di divisi itu kurang lebih 1 bulan ya waktu itu. Kemudian ada periodisasi komisioner untuk periode 2023-2028 ya. Waktu itu Pak Fajar dan kawan-kawan terpilih kembali menjadi komisioner KPU Kota Pekalongan. Dan pada periode itu Pak Fajar terpilih menjadi Ketua KPU Kota Pekalongan. Selama ini yang kami kenal, beliau yang pertama satu disiplin, kemudian yang kedua dia itu konseptual yang handal lah, dalam arti dalam hal penguasaan tugas dan fungsi KPU sangat memahami betul, terinci dan sangat detail, tahapan demi tahapan hafal betul. Jadi kami sebagai pembantu di bawahnya, membantu dalam teknis penyelenggaraan, merasa nyaman juga dalam arti terbantu oleh pemikiran maupun arahan-arahan beliau. Kalau untuk sosok pribadinya sendiri seperti apa?
Oh ya, kalau secara pribadi saya kenal baik ya, dalam arti yang saya tahu beliau tadi disiplin, kemudian supel dalam arti dapat bergaul dengan siapapun lah gitu. Ya, perkenalkan saya Dwi Budi Prastianingrum. Saya di sini sudah bergabung mulai bulan November tahun 2021. Nah, jadi dulu saya sebagai Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, namun per tanggal 1 September saya dirotasi menjadi Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Mungkin pendapat Ibu Ningrum terkait sosok Mas Fajar itu jadi saya kenal dan bekerja sama dengan Pak Fajar itu sejak mulai saya bergabung di sini, karena kebetulan waktu itu Pak Fajar itu sebagai divisi teknis penyelenggaraan dan saya sebagai Kasubag teknisnya. Kemudian setelah periodisasi komisioner, kembali Pak Fajar sebagai divisi keuangan umum, rumah tangga dan logistik, dan saya pun di Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Jadi memang beliau itu yang pertama itu orangnya cerdas. Memang aku betul-betul cerdas gitu. Jadi beliau selalu punya solusi terhadap setiap permasalahan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan gitu, dia sudah ada second plan, ibaratnya seperti itu. Jadi dia tidak terpaku, oh ini buntu harus gimana, enggak. Dia selalu bisa memberi solusi. Bahkan ketika saya menjabat di 2 subbagian, itu memang betul-betul gitu Pak Fajar selalu memberi arahan dan solusi seperti itu. Mungkin kalau dari secara pribadi Bu, Pak Fajar itu orangnya seperti apa gitu? Iya, Pak Fajar ini ramah, terus dia tidak sombong, terus habis itu untuk bawahannya pun dia juga tidak merasa lebih tinggi, dan beliau pun juga selalu memikirkan bawahannya. Jadi ada adil, cuma adil itu kan dia kan sesuai dengan porsinya ya, tidak bagi rata tapi sesuai porsinya, seperti itu. Sebagai ketua, Pak Fajar juga mendukung penuh dari aksi penyelenggaraan pemilu yang mengikut sertakan para penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam mensukseskan Pesta Rakyat 2024. Sosok pemimpin yang gigih dan banyak memotivasi lingkungannya ini juga telah merilis 8 buku. Dengan buku terakhirnya yang berjudul Jangan Ada Kesalahan Teknis di Antara Kita. Sebagai ketua ini Pak, kan berarti periodenya cukup lama ya Pak ya, selama ini berlangsung ya, pemilihan berlangsung 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Itu pasti kan ada struggle atau mungkin ada masalah atau mungkin ada kesan-pesan selama kemarin pemilu ini yang berlangsung Pak? Ya.
Jadi memang menjadi ketua ini lebih banyak sorotannya. Jadi sorotan karena apapun itu, pimpinan lembaga tentu yang pertama kali ditanya ketika ada sesuatu ya. Walaupun di KPU itu prinsipnya kolektif kolegial, Mbak. Jadi tidak bisa ketua kok memutuskan sesuatu secara sepihak. Jadi kita di KPU ini ada yang namanya mekanisme rapat pleno. Jadi apapun kebijakan itu harus melalui pleno. Jadi berlima ini memutuskan sesuatu melalui rapat pleno. Jadi pada prinsipnya menjadi ketua di KPU adalah melaksanakan saja apa yang menjadi mandataris dari hasil pleno. Dan di KPU sebetulnya dibagi-bagi menjadi divisi, Mbak. Ada 5 divisi ya. Tapi sekali lagi, karena posisi ketua, walaupun tadi divisinya hanya mengurusi soal keuangan, umum, logistik, dan rumah tangga, karena tadi posisi ketua itu disorot, maka mau tidak mau ya ketua harus bisa dan harus tahu tentang apa saja semua divisi, tupoksi, termasuk yang dilakukan. Itu saja, Mbak. Oke, mungkin dari informasi yang kami terima juga dari pemilu yang 2024 kemarin, itu ada informasi kalau melibatkan warga penyandang disabilitas untuk turut serta berpartisipasi seperti itu ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Iya betul. Jadi memang pemilu ini saya meyakini bahwa pemilu itu bagi sebagian orang adalah pesta demokrasi. Tapi bagi kami ini adalah proses gotong royong demokrasi. Karena apa? Karena KPU tidak bisa sendiri dalam menjalankan pemilihan umum ini ya. Banyak pihak yang harus kita gandeng. Nah, salah satunya adalah teman-teman dari disabilitas tadi ya. Jadi kita menggandeng yang bersangkutan untuk ikut terlibat. Salah satunya adalah melalui proses menjadi tenaga sortir lipat untuk surat suara yang digunakan pada saat pemilu tahun 2024. Jadi surat suara yang dicoblos itu ya salah satunya adalah hasil sortir lipat dari teman-teman penyandang disabilitas. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak. Dari suksesnya pemilu 2024 ini pastinya kan Pak Fajar selaku ketua selalu memotivasi timnya seperti itu ya Pak ya. Mungkin motivasi apa yang selalu Bapak berikan dan mungkin juga motivasi tersebut bisa untuk pemirsa yang ada di rumah? Pada prinsipnya seorang pemimpin itu harus tahu Mbak, kapan dia ada di depan, iya. Kapan dia ada di tengah, dan kapan dia harus ada di belakang. Jadi 3 filosofi itu yang saya ambil dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi prinsipnya ketua harus tahu dan mau ada di posisi apapun. Jadi kita kadang harus di depan untuk memberikan contoh ya Mbak. Kadang kita juga harus ada di tengah-tengah mereka untuk tahu apa sih masalahnya, apa sih yang diinginkan, sehingga kita bisa cari solusi bareng-bareng. Karena kita juga harus ada di belakang, memberikan kesempatan kepada yang memang lebih paham, lebih mengetahui terkait dengan sesuatu hal. Jadi tidak bisa one man show. Jadi saya tadi ada filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang selalu saya pegang untuk menjalankan fungsi kepemimpinan saya sebagai ketua di KPU Kota Pekalongan. Oke, baik. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan ya Pak ya. Sama-sama. Baginya, sudah seharusnya seorang ketua bisa sebagai poros yang mengetahui seluruh bidang untuk mengatur dan merangkul. Karena suksesnya sebuah tujuan tak akan lepas dari peran dan dedikasi ketuanya dalam memimpin anggotanya.